Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo generasi petani, halo semua sahabat tani. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa ya, kita selalu memasang mulsa karena pemasangan untuk larikan yang keempat itu belum selesai, larikan kelima belum selesai, dan yang terakhir itu belum selesai juga. Dan pada akhirnya di kesempatan pagi hari ini kegiatan kami adalah pemasangan mulsa. Akan tapi di sini akan saya sedikit berbagi dengan kawan-kawan mengenai ilmu dasar ya dalam budidaya apapun itu tanamannya. Jadi kawan-kawan, kami mencontohkan ilmu dasar ini pada tanaman cabai. Ya, ilmu dasar yang saya bagikan yaitu kita sebagai seorang petani harus mengetahui tentang masa vegetatif dan masa generatif. Dua masa ini adalah masa yang harus kita ketahui dalam proses budidaya. Karena dua masa tersebut nantinya ya kawan-kawan akan bisa menentukan teknik yang tepat untuk proses dalam budidaya tanaman. Jadi dua masa ini dua masa tanaman yang perlu kawan-kawan lalui, kawan-kawan lewati, yaitu adalah dua masa, yaitu masa vegetatif dan masa generatif. Masa vegetatif adalah masa yang dimana tanaman itu melakukan proses pertumbuhan ya, pertumbuhan sendiri. Artinya dia bertambah ya kan kawan, secara volume, jumlah daun, batang dan lain sebagainya itu bertambah, terutama tinggi, diameter batang dan lain sebagainya ya, yang dimana pertumbuhan itu pertambahan tanaman yang didasarkan pada beberapa parameter ya. Ya, parameternya seperti tinggi, diameter, jumlah daun, lebar daun dan lain sebagainya. Masa vegetatif ini merupakan masa di mana tanaman berlangsung untuk pertumbuhan, yang dimana mereka dari sejak benih ya hingga tumbuh menjadi bibit, bibit tumbuh hingga mereka mendekati masa berbunga semacam itu disebut dengan masa vegetatif. Sedangkan masa generatif yang kalian perlu ketahui yaitu dimana masa tanaman itu berkembang biak, artinya mereka memperbanyak diri ya kan kawan, semacam itu. Yang dimana kalau tanaman itu cara perbanyakan dirinya yaitu dengan proses namanya pembungaan ya. Pembungaan diawali dengan pembungaan, lalu penyerbukan, lalu pembuahan ya, calon bakal buah. Mereka nanti akan menghasilkan buah, dan di buah itu akan terdapat biji yang dimana nantinya digunakan sebagai benih dari tanaman tersebut, semacam itu kan kawan. Nah, kalau di ini kan kawan, kalau di contoh ini pada video kali ini ya, dilihat tanamannya sudah pada mulai berbunga. Artinya mereka sudah mulai memasuki masa generatif, di mana usia tanaman ini itu 30 hari setelah penanaman. Ya, semacam itu kan kawan. Masa generatif. Nah, tujuan dari kita mengetahui masa tersebut, kita bisa memberikan teknik budidaya kepada tanaman, perlakuan kepada tanaman yang sesuai dengan kepentingan kita, semacam itu. Saya kasih contoh pada tanaman cabai ini. Pada tanaman cabai ini, salah satu teknik yang bisa kita lakukan, perlakuan yang bisa kita berikan kepada tanaman cabai ini di masa vegetatif, yaitu dengan pemberian pupuk yang berpotensi untuk menumbuhkan daun, batang maupun cabang secara maksimal. Salah satunya pupuk yang mengandung banyak nitrogen. Dan di sisi lain juga di masa vegetatif juga batang dan akar ya harus diperkuat dengan apa? Pupuk yang mengandung fosfor. Sedangkan nanti kalau masa generatif mereka sudah memasuki pembungaan. Nah, untuk memperkuat bunga dan buah yang dihasilkan itu berkualitas, maka kandungan fosfor serta kaliumnya itu agak sedikit diperbanyak,
dan dibarengi pemberian pupuk nitrogen yang jumlahnya tidak terlalu banyak kan kawan, beda di pada masa vegetatif dimana perlakuannya harus banyak agar maksimal lah, semacam itu. Pupuk yang mengandung nitrogen, pupuk yang mengandung nitrogen ini tidak harus berasal dari pupuk kimia, pupuk organik pun bisa kan kawan, semacam itu. Nah kawan-kawan, dengan mengetahui hal semacam itu ya kawan-kawan, nantinya ketika bisa memperlakukan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan sesuai target pasar kita, yaitu kalau cabai diambil buahnya, maka di masa generatif semacam ini kita harus perlakuannya ya yang bagus, yang maksimal juga, dan optimal lah, yang jelas optimal untuk tanaman tersebut. Jadi kita itu memperlakukan dengan biaya yang sesuai dengan kebutuhan tanamannya, tidak terlalu berlebihan sehingga biayanya bisa ditekan ya, dan sesuai lah, yang jelas sesuai juga untuk tanamannya. Jadi tanaman ini nantinya itu kita bisa menghasilkan keuntungan yang lebih jika bisa memberikan nutrisi kepada tanaman dengan melakukan optimal di masa generatif semacam itu. Nah di sisi lain juga di masa vegetatif ya kan kita tarik sebelumnya, sebelum masa generatif ada masa vegetatif. Di masa vegetatif itu juga bisa kita beri perlakuan agar pertumbuhan cabai itu tumbuhnya hanya satu batang semacam ini ya, itu kita perlakukan perempelan ya, perempelan pada tunas air ini hingga cabang Y ya. Cabang Y ini biasanya ditandai nanti ada keluarnya bunga satu, itu menandakan di masa ini ya, di masa cabang Y ini berarti menandakan tanaman cabai itu biasanya sudah memasuki masa generatif. Dan sebelum masa tersebut, perempelan yang ada pada tunas-tunas air yang berada di ketiak-ketiak daun semacam ini itu tidak masalah kan kawan ya, tidak masalah, jadinya tidak berpengaruh, akan tapi lebih memfokuskan nutrisi agar nutrisinya pertumbuhannya bisa menambah daun dan batang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kawan-kawan, dengan kita mengetahui hal semacam itu, kita bisa memberikan perlakuan yang sesuai pada tanaman cabai kita kan kawan, semacam itu. Beda lagi kalau kayak kangkung ataupun sawi ya, katakanlah kangkung itu ya yang diambil, yang dipanen ada bagian batang dan daunnya. Artinya ketika kita membudidayakan kangkung, perlakuannya harus bisa menghasilkan tanaman yang yang bisa dipanen batang dan daunnya, yang dimana perlakuan tersebut harus kita berikan pupuk yang bisa mempertahankan masa vegetatifnya ya kawan-kawan. Jadi semaksimal mungkin kangkung itu diperlakukan dengan pupuk yang sesuai, yang dimana pupuk tersebut akan menghasilkan batang dan daun. Beda lagi kalau cabai ya batang ya daun. Pada masuk masa generatif, kita pelakukannya berfokus pada penghasil buah tersebut semacam itu. Nah itulah hal yang kita pelajari ya, sedikit teori yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Yang jelas di masa tanaman itu pastinya kalau dibiarkan begitu saja, tanaman akan melewati dua masa fase tanaman, yaitu fase vegetatif, di mana fase tersebut adalah fase pertumbuhan bagi tanaman, yang dimana fokusnya adalah menghasilkan atau menumbuhkan batang, daun, serta cabang yang maksimal. Yang kedua yaitu masa generatif, di mana fokusnya itu tanaman itu berkembang biak, yang dimana akan berfokus pada penghasilan buah ataupun hasil perkembangbiakan tanaman tersebut ya. Karena kita ketahui perkembangbiakan tanaman itu banyak, tapi yang saya maksudkan di masa generatif itu di mana masa tersebut tanaman itu berkembang biak ya berkembang biak dengan melalui buah ya, semacam itu. Dan yang jelas kawan-kawan, dalam budidaya kali ini ya,
yang pada tanaman cabai ini, yang jelas realitanya adalah di masa vegetatif kawan-kawan fokuskan untuk pertumbuhan satu batang ataupun ya sesuai keinginan kawan-kawan ya. Yang jelas untuk masa vegetatifnya bisa maksimal, pertumbuhannya bisa maksimal. Nanti setelah masa generatif baru kita berfokus pada penghasil buah, bunga ya, dan yang jelas menghasil cabai itu sendiri. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan kami hanyalah adalah membuat video ini agar memberi manfaat pada kawan-kawan, memberi dorongan kepada kawan-kawan dan jelas memberi nilai-nilai positif budidaya kawan-kawan, agar kawan-kawan lebih mudah memahami tanaman melalui pengalaman yang pernah saya lakukan saat ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.